Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam pelajaran matematika bersama Ustazah Tin. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang operasi hitung campuran. Kalau pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, sekarang bagaimana seandainya dalam suatu operasi hitung ada beberapa macam operasi hitung bersama-sama. Ada penjumlahannya, ada pengurangannya, ada perkaliannya, ada pembagiannya. Kita lihat. Nah, perhatikan ada aturan dalam operasi hitung campuran. Nah, apa saja aturannya? Yang pertama, jika ada, kerjakan soal yang di dalam kurung terlebih dahulu. Ingat, soal yang di dalam kurung ini ibaratnya pasien. Ini pasien gawat darurat yang harus ditangani terlebih dahulu, ya. Jadi seandainya ada soal dalam kurung, tangani dulu, kerjakan terlebih dahulu. Kemudian aturan yang kedua, perkalian dan pembagian derajatnya lebih tinggi daripada penjumlahan dan pengurangan. Jadi kerjakan lebih dulu perkalian dan pembagian meskipun ada di belakang, ya. Ingat ada istilah kabataku, kali, bagi, tambah, kurang. Seandainya ada bersama-sama, kerjakan dulu perkalian atau pembagiannya, baru kemudian tambah dan kurangnya. Kemudian harus diingat juga rumus perkalian dan pembagian yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Jika tandanya sama maka hasilnya positif. Positif kali positif hasilnya positif. Negatif kali negatif hasilnya positif. Nah, ini berlaku juga untuk pembagian. Positif bagi positif hasilnya positif. Negatif bagi negatif hasilnya positif. Ingat, tandanya sama maka hasilnya positif. Jika tandanya berbeda maka hasilnya negatif. Positif kali negatif hasilnya negatif. Demikian juga sebaliknya, negatif kali positif hasilnya juga negatif. Berlaku juga untuk pembagian. Positif bagi negatif hasilnya negatif. Demikian juga negatif bagi positif hasilnya negatif. Ingat ya, jika tandanya berbeda maka hasilnya negatif. Kita lihat contoh soalnya. Contoh soal yang pertama. 5 ditambah 9 kali 2. Ingat, perkalian lebih tinggi derajatnya daripada penjumlahan. Jadi meskipun perkaliannya di belakang, kita kerjakan terlebih dahulu. Sehingga 5 ditambah 9 kali 2 sama dengan 9 kali 2 kita kerjakan. 5 ditambah 18 sama dengan 23. Ingat ya, meskipun di belakang karena derajat perkalian lebih tinggi maka kita kerjakan terlebih dahulu. Contoh soal yang kedua. Perhatikan. 6 dikali dalam kurung 5 ditambah negatif 7. Nah, ingat yang di dalam kurung kan ibaratnya seperti pasien gawat darurat. Harus kita kerjakan terlebih dahulu. Sehingga 6 dikali 5 tambah negatif 7 sama dengan 6 dikali negatif 2. Karena hasil 5 ditambah negatif 7 adalah negatif 2. Sehingga sama dengan 6 kali negatif 2 sama dengan negatif 12. Contoh soal yang ketiga, perhatikan. 27 ditambah 8 kali negatif 5 ditambah negatif 6. Perhatikan. Ada perkalian, ada penjumlahan, maka yang dikerjakan terlebih dahulu adalah perkaliannya, sehingga sama dengan
Kita kerjakan 8 kali negatif 5 ya, sama dengan negatif 40 kan, sehingga sama dengan 27 ditambah negatif 40 ditambah negatif 6. Kita kerjakan dari depan. 27 ditambah negatif 40 itu hasilnya adalah negatif 13 ditambah negatif 6 sama dengan negatif 19. Nah, itu adalah contoh-contoh bagaimana menyelesaikan soal-soal hitung campuran pada bilangan bulat. Nah, sekarang bagaimana menyelesaikan masalah yang melibatkan operasi hitung bilangan bulat? Atau biasanya ini adalah soal cerita ya, bagaimana menerapkan operasi hitung bilangan bulat dalam soal cerita. Contoh yang pertama, segelas susu suhunya 22 derajat Celcius. Setelah dipanaskan, suhunya naik 10 derajat Celcius. Setelah didiamkan 5 menit, suhunya turun 11 derajat Celcius. Maka suhu akhir susu tersebut adalah berapa derajat Celcius? Nah, bagaimana menyelesaikannya? Nah, jika ada soal cerita, kita harus tahu dulu apa yang diketahui, apa yang ditanya, baru kemudian kita menjawabnya. Yang diketahui adalah suhu awal 22 derajat Celcius, naik 10 derajat Celcius, kemudian turun 11 derajat Celcius. Yang ditanyakan adalah suhu akhir. Nah, kita jawab suhu akhir sama dengan 22 derajat Celcius ditambah 10 derajat Celcius dikurang 11 derajat Celcius, atau 22 tambah 10 dikurang 11, hasilnya adalah 21 derajat Celcius. Nah, ya, hasil akhirnya adalah 21 derajat Celcius. Perlu diingat, jika suhu naik maka ditambah, jika suhu turun maka dikurangi. Kita lihat contoh soal berikutnya. Perhatikan. Suhu di dalam sebuah ruangan pendingin adalah negatif 18 derajat Celcius. Ya, ruang pendingin ya, tentunya dingin. Saat listrik dipadamkan, suhu di dalam ruangan tersebut naik. Naiknya adalah 2 derajat Celcius setiap 3 menit. Nah, suhu di dalam ruangan tersebut setelah listrik padam selama 21 menit adalah berapa derajat Celcius? Bagaimana menyelesaikannya? Ingat, kita harus tahu apa yang diketahui dari soal ini. Yang diketahui adalah suhu awal negatif 18 derajat Celcius. Naiknya 2 derajat Celcius setiap 3 menit. Jadi tiap 3 menit naik 2 derajat Celcius. Tiap 3 menit naik 2 derajat Celcius. Yang ditanyakan adalah suhu setelah 21 menit. Nah, kita selesaikan. Suhunya naik 2 derajat Celcius setiap 3 menit. Pada listrik padam selama 21 menit. Artinya suhunya naik 7 kali. Dari mana 7 kali? Dari 21 dibagi 3. 21 dibagi 3 kan sama dengan 7. Sehingga suhunya naik 7 kali. Berarti suhunya menjadi negatif 18 ditambah 7 kali 2. Ya, ditambah 7 kali 2 karena naiknya 2 derajat setiap 3 menit tadi. Sehingga kita selesaikan sama dengan negatif 18 ditambah 7 kali 2 kan sama dengan 14. Ditambah 14. Hasil akhirnya adalah negatif 4 derajat Celcius. Nah, alhamdulillah kita sudah belajar bagaimana operasi hitung campuran, baik pada operasi hitung campuran itu sendiri maupun penerapannya pada soal cerita. Nah, mudah-mudahan anak-anak semua sudah paham semua, sehingga nanti kalau ada soal latihan anak-anak bisa mengerjakan dengan baik. Ya, ingat, seandainya ada soal atau latihan, kerjakan dengan baik dan mudah-mudahan kalian mendapatkan hasil yang maksimal. Kita tutup pertemuan kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.
Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.